Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, waalaikumsalam. Apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi hadir Debar dengan bareng debat Capres 2024. Ini memasuki debat yang keempat dan debat kali ini kita menghadirkan 3 orang cawapres. Dan bagaimana penampilan mereka? Seperti apa perdebatannya? Apakah akan ada muncul SGY baru atau ada hal yang lain? Ini menarik sekali. Kita menunggu kejutan apa yang akan diberikan oleh para cawapres, terutama oleh cawapres yang nomor urut 2 ya, yang persiapannya luar biasa. Persiapannya luar biasa. Dan saya tidak sendirian, karena kalau bahas ini sendirian selama 3 jam, gempor juga. Saya ditemani oleh makhluk-makhluk yang aneh di tempat ini. Perkenalkan diri dulu karena mungkin udah lupa karena udah 2 minggu ya. Saya Gaib Maruto Sigit dan saya bersama saya juga tidak tahu, tiba-tiba datang aja di samping saya. Padahal kita nggak ajak tadinya, cuman ya gimana dong, daripada nggak ada ini ya job. Saya sapa langsung rekan saya Bang Margi Sarip. Assalamualaikum Bang. Nggak ngomong nih. Limbat. Oke, ya, dan nanti ada 2 narasumber. Yang pertama ada project manager dari Binokular, Mas Niko Mardiansah, yang sudah ada di sebelah saya. Teneng. Dan juga nanti jam 6 ada Bang Charles Borna Sirait. Beliau adalah pengamat komunikasi yang juga pemerhati dari SDGs. Ya. Tahu nggak artinya SDGs? Apa tuh, Pak? Sustainable Development Millennium Goals. Okay. Oh, aduh. Artinya, Pak? Nah itu. Jadi pembangunan yang berkelanjutan. Dan tema yang kita kali ini cawapres ini memang kaitannya sama SDGs. Oke. 1 soal pangan, 2 soal energi, 3 sumber daya. Yang paling penting itu adalah iklim. Perubahan iklim. Dan isu ini tidak banyak dibahas di negeri ini. Padahal sudah dulu SDGs ini udah digelorakan. Cuman sayangnya isunya kurang menguat karena lebih menguat mobil listrik. Iya. Padahal di Malaysia iklim udah bubar, Pak. Masa sih? Iya, udah bubar. Oh iya. Vokalisnya udah meninggal. Salim udah meninggal. Iya, Salim udah meninggal. Gimana lagunya? Hah? Engkau bukan hanya di mata. Oh, iya benar. Gitu benar ya? Iya, benar. Okay. Tapi ada juga terkait dengan masyarakat adat dan desa. Ya benar. Dan undang-undang masyarakat adat ini belum kelar loh sampai sekarang. Iya benar. Belum kelar gitu. Nah, saya langsung aja membuka yang pertama dengan Mas Niko dulu nih, karena Binokular nih selalu mengupdate, mengcapture isu-isu yang sedang akan didebatkan. Apa yang akan paling ramai? Apakah isu lingkungan, iklim dan lain-lain? Langsung kita, Mas Niko, gimana kabar? Baik. Cukup baik, dan kayaknya nanti berjalannya debat kayaknya juga kita harapkan yang baik-baik ya. Gitu ya, Nah, oke. Sebelum masuk ke sana kita tanya dulu sama Mas Niko ya. Ini temanya siapa nih? Kira-kira temanya apakah Caimin banget ya kan? Gibran banget atau Pak Mahfud banget? Seharusnya kalau dari tupoksinya itu Pak Mahfud ya. Karena kalau kita bicara beberapa kasus-kasus yang sangat tematik ya, seperti kasus Rempang dan macam-macam itu kan, kita tahu bahwa di kasus Rempang itu Pak Mahfud itu influencer nomor 2 yang paling sering dimention untuk menyelesaikan kasusnya. Nomor 1 Pak Jokowi, dan saya kira saat ini Pak Mahfud juga menjadi menteri, itu juga kalau bisa dia maksimalkan dengan baik itu bisa menjadi benefit bagi dia. Sebenarnya juga Mas Gibran juga di titik ini juga yang kita lihat di media juga mengkampanyekan kesuksesannya waktu menjadi wali kota itu kan dia membuat terobosan, kalau nggak salah perusahaan PLTS ya, yang tenaga sampah itu kan, itu juga. Nah cuma Caimin memang dari desakan netizen yang kita baca dan kita tangkap di mesin kita itu memang ada usulan untuk meniru pasangannya. Capresnya dari awal itu langsung pengennya langsung digaspol untuk langsung nyerang, ada begitu ya. Ada desakan kayak gitu. Ya karena memang dari posisi-posisi ini memang Caimin paling banyak dimension itu untuk kemudian bisa membalikan keadaan yang pada waktu debat kedua itu dianggap kedodoran, perform, kedodoran seperti itu. Tapi memang isu ini memang bukan
isu yang familiar sebenarnya untuk ketiga-tiganya ya. Tapi mungkin lebih dekat ke Gibran juga karena dia kan pengusaha. Ya. Iya. Tapi bagi publik, bagi pemilih, bagi masyarakat ini isu berat juga sebenarnya. Atau dong, mereka nggak ngerti kali ya? Iya, tuh jangan-jangan mereka apaan tuh? Nggak, gitu. misalkan pangan, kan mereka taunya pangan murah, sembako. Terus energi, pengennya sumber daya alam, pengennya gas, LPG murah, Iya, bisa listrik terjangkau. murah. Listrik murah. BBM murah. Masyarakat grassroots tuh pengennya itu aja, Mas. Sementara kalau kita ini bahasannya terlampau tinggi, kira-kira impact nggak buat mereka ini? Kalau kita lihat beberapa teman-teman yang mempunyai job desk di survei konvensional kita, memang dari beberapa isu atau tema perdebatan itu memang ada kendala dari apa yang dibahas di debat, terus dibahas di ruang media sosial, dan apa yang sebenarnya menjadi pikiran sehari-hari masyarakat. Itu memang ada beberapa gap gitulah. Cuma kalau kita melihat seperti isu agraria, isu tanah itu kan di beberapa tempat, apalagi warga-warga yang terdampak. Karena sekali lagi isu agraria itu amplifiernya itu teman-teman aktivis. Kita tahu di mana ada kasus-kasus ya penyerobotan lahan dan macam-macam, apalagi mafia tanah. Dan sejauh penangkapan kita bahwa itu kan agenda besar dari proyek strategis nasional yang memang kita tahu bagaimana dulu komunikasi Pak Jokowi ya terkait penanganan beberapa kasus-kasus ya. Itu kan juga sedikit kerepotan pada waktu itu, dan bagi masyarakat terdampak dan masyarakat adat itu khususnya pasti akan terdampak. Itu PSN yang katanya 40% dananya masuk ke pejabat sama Bapak Sukafit. Enggak, infonya Bukan 40. Berapa? 36,6. Iya kan mendekati 40. Iya, kalau 40 fitnah Pak, 36,6. Iya, jadi 36 sekian persen masuk ke ASN dan politisi. Iya. Temuan ASN itu berbarengan dengan isu seminggu ini yang saya baca juga terkait dana kampanye ilegal. Itu kan ada Nah, kan, Mas Diko, ini kalau dengan tema hari ini atau malam hari nanti, ini dalam sepekan ini ada isu apa yang beririsan dengan tema debat keempat malam hari nanti? Yang beririsan sih pasti terkait yang lagi hot, terutama di medsos ya. Nomor satu pasti food estate. Food estate itu menyentuh dua tema debat. Pertama itu ketahanan pangan di sektor ketahanan, dan ini kan pangannya beneran gitu kan. Jadi memang food estate itu selama 2 minggu terakhir kita monitor itu paling lambat untuk melandai ya, karena memang dia bisa masuk di tema debat ketiga dan kembali lagi masuk di debat keempat. Ketiga, debat ketiga itu berkaitan dengan ketahanan pangan. Nah, sekarang ke tema keempat itu berkaitan dengan dalam tanda kutip desakan-desakan dari teman-teman aktivis lingkungan yang dinyatakan gagal, kurang lebih seperti itu. Karena kan banyak teman-teman ya khususnya dari Wali Greenpeace dan macam-macam kan sudah ada di media. Yang terbaru Rempang ya? Ya Rempang juga. Yang bikin rempong sampai sekarang belum selesai ya. Betul. Pak, ngomong Bapak pakai topinya keren nih Pak. Ini ada pesan apa ya? Bapak pakai topi ini ada pesan apa nih Pak? Ini topi Texas. Oh, bukan kopi. Bukan, ini kan topi petani ceritanya. Petani. Oh, petani. Petani di Thailand. Ini topi petani. Oh, yang ada lagunya ya? Apa tuh? Nenek moyangku seorang pelaut. Bukan. Ini topi petani karena kita temanya pangan, dekat dengan masyarakat. Jadi kita harus menyentuh lah perasaan mereka, kira-kira begitu. Mereka kan lagi butuh pupuk murah nih Pak. Iya. Iya kan? Iya. Penting ya? Penting, bukan cuma pupuk. Mereka butuh makan juga. Iya. Butuh makan juga. Sekarang apa-apa mahal ya Pak? Mahal. Beras mahal ya Pak? Minyak juga mahal. Pupuk susah. Pupuk susah ya Pak? Itu tinggal kita ini aja. Kita nanti pertanyaan di debat itu menyentuh soal itu nggak? Ya, oke. Nah, ini Mas Diko menarik juga ya kalau misalnya kita bicara medsos dan juga pemilih, kan sebagian besar kaum muda pemilih kita ya. Nah, isu-isu kayak gini menarik nggak sih buat mereka? Apa terlalu berat buat mereka? Kalau saya lihat di media sosial ya, netizen khususnya Gen Z itu, mereka itu melihat debat itu bukan dari substansi apa yang diperdebatkan. Lebih kepada show-nya, show gitu. Makanya kan saya pengen nyambung dengan
hasil laporan kita di tangkapan kita terkait debat ketiga kemarin. Oh iya. Jadi yang unik bahwa pasca debat itu terjadi tangisan massal kan di TikTok. Tangisan massal, Pak. Karena Iya. tangisan massal di TikTok karena merasa Pak Prabowo sebagai paslon nomor 2 itu diserang habis-habisan. Dizolimi ya. Dan saya membaca laporan survei yang dirilis khususnya dari Mas Burhanuddin Mutadi dan macam-macam, memang ada salah satu pertanyaan bahwa apakah publik menyukai jika adanya saling debat antar paslon. Ternyata lebih dari 50% tidak suka. Artinya masyarakat yang disurvei melalui survei darat maupun yang kita tangkap di media monitoring kita kemarin kan yang mendapatkan trust paling tinggi Pak Ganjar. Ya. Saya masih ingat 95%. Ya. Sementara anger yang paling gede itu kemarahan itu dari Pak Anies dan Pak Prabowo gitu kan. Ternyata baik di media sosial maupun di masyarakat itu melihat debat itu semacam seperti sinetron, siapa yang jadi bawang merah dan bawang putih. Jadi bukan substansi perdebatan. Protagonisnya sama antagonisnya kelihatan tuh ya. Betul, itu yang kami lihat di media sosial ya. Dan itu juga nyambung dengan temuan survei dari teman-teman lembaga konsultan politik Itu gitu. berarti tangisan Pak Prabowo itu tangisan kenyataan atau tangisan sinetron? Gak usah dijawab juga sih. Iya. Dijawab juga. Kalau Mas Niko merasa terancam ya Terancam nggak usah juga. Pendukungnya yang menangis. Enggak, Pak Prabowo nangis juga. Oh iya, memenitikkan air mata. Itu alamnya atau buatan ya kira-kira? Waduh. Bapak pertanyaan terlalu memojokkan. Bukan. Ini kan tangisan. Kita taunya kan sunatan massal. Kalau menurut Mas Niko itu natural nggak? Ya mungkin saya berpositif thinking aja lah ya, mungkin merasa pengabdiannya selama ini kenapa digituin. Tapi Pak Prabowo ketika situasi itu Pak Prabowo sadar kamera atau memang itu natural lah? Kalau kan ramai di medsos ya. Udah. Nggak enak antar. Oke. Pulau rumahnya jauh soalnya. Iya benar. Pak ngomong Pangan nih Pak ya. Iya. Lihat dong sajiannya Pak. Ada Tradisional mantep ya. Serabi Solo. Ini jajanan pasar Pak. Ya. Berarti ini kita merakyat. Memang ya. kita harus support pangan Ya. lokal. Ini cocok nih Pak kalau kita makannya di dalam gorong-gorong nih Pak. Susah dong. Kan merakyat Pak. Merakyat dong. Ya, ini produksi food estate bukan? Food estate tuh apa sih? Ini food court Pak. Oh. Food court. Enggak, food estate tuh produksi apa sih? Apa? Food estate tuh produksi apa dia? Ini ya komoditasnya. Heeh. Jagung, Oh enggak. padi juga ada. Oh iya? Iya. Bapak belum pernah ke sana ya? Belum. Oh, Pak. Saya taunya real estate. Real estate ya. Oke, sebelum kita lanjutkan, ini kita seperti biasa mau membacakan beberapa isu jelang debat. Oke. Nah, yang pertama isu jelang debat ini biar kita update juga nih sebagai media pemberitaan bahwa Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional TPN Ganjar Mahfud Todong Mulya Lubis membenarkan penangkapan Palti Huta Barat terduga penyebar rekaman komunikasi antar jaksa Forkominda Batubara dan Direktorat Cyber Mabes Polri. Cyber Barreskrim Polri. Dia dianggap menyebarkan ya. Tapi itu benar apa enggak sih ya? Siapa yang bisa menjawab itu? Iya nggak tahu juga ya. Pokoknya ditangkap lah ya. Iya. Jadi hati-hati aja. Termasuk Bapak, Pak. Oh iya musim pemilu soalnya, musim pemilu gitu. Mas Niko monggo sambil di. Yang kedua, sidang DKPP saksi ahli pertama sebut ada pelanggaran etika berat dari KPU dengan meloloskan Gibran sebagai cawapres. Ini sidang masih berlangsung di Dewan Kehormatan Pemilu ya. Waduh. Jadi yang menjadi ininya KPU ya Pak ya? Ya. Komisioner KPU ya? Ya, DKPP ya. Ini baru pertama kali loh. Pemilu sedang berlangsung, sidangnya juga berjalan. Sidang di KPP ya? DKPP ngeri loh Pak, tapi ini. outputnya apa Pak? Jangan-jangan cuma etik aja? Ya nggak apa-apa ya kalau etik. Ya mungkin Maksudnya mempengaruhi nggak Pak? Mempengaruhi keputusan yang sudah diambil KPU gitu loh Pak? ya nggak, ya bisa jadi mempengaruhi juga. Ya kita lihat aja nih. Kayak MK gitu ya Pak ya? Sama kayak MK. Kita lihat aja nih. Karena diduga ada kenapa diloloskan sementara peraturannya belum dirubah. Kemudian ada cawe-cawe Presiden Jokowi temui sejumlah ketum partai penguasa Prabowo Gibran. Ya, sebenarnya kalau ketemu partai penguasa sih udah biasa ya dia ya.
Kan bagian dari kekuasaan ya Pak, Ya. partai-partai itu kan ya. Justru yang mengerikan tuh kalau ada pejabat negara yang bawa bansos dan bilang bahwa bansos itu punya Jokowi, itu yang nggak boleh sebenarnya. Padahal punya siapa Pak? Punya rakyat dong, punya kita, kan kita yang punya. Oh gitu. Gitu. Nah, Tapi memang kan presidennya Jokowi Pak. ya iya. Kalau misalnya utang masa disebut utang Jokowi kan bukan kan? Utang Oh, iya, Indonesia dong. bener. Bansos juga bansos Indonesia dong. Utang kita banyak ya Pak? Banyak. Utang banyak. Banyak ya? Heeh. Iya, iya. Piutang- Mungkin buat bansos kali Pak? Mungkin. Utang buat Ya, kasih bansos. memang ini menarik ya. Safari pertemuan Pak Jokowi ke Petinggi-petinggi partai. Prabowo, ke Pak Erlangga, ke Pak Julhas. Cuman kok Pak SBY nggak diajak ya? Hah? Pak SBY nggak di... Kan bukan ketum partai Pak? Ya minimal AHY dong ketum partai. Oh, Nggak ada fotonya gitu, mungkin diam-diam kali ya. Belum kali Pak, belum. Belum, mungkin abis pemilu ya. Sudah diagendakan Pak. Mungkin jadi katakan. Iya, iya. Oke, itu aja paling isu yang berkembang ya. Terus kita ada ini nih pertanyaan polling ya. Oke. Pollingnya menarik nih Bung Margi. Untuk mendapatkan berita terbaru seputar Pilpres dan pemilu, mana yang paling sering Anda akses? 1, televisi. 2, sosial media, YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, dan lain-lain. 3, media online, web portal. Atau 4, radio. Ya, Anda mendengarkan update terbaru berita tentang Pilpres pemilu 2024 ini di mana? Di TV, di media sosial, di media online, atau di radio. Nanti tolong Anda jawab, nanti kita umumkan hasilnya setelah Anda jawab, nanti biar ketahuan. Itu untuk kita, supaya biar tahu nih kita, Anda lebih update yang mana. Oke, selanjutnya kita ke Mas Niko lagi. Mas Niko, jadi tadi tolong diulang deh. Yang jelang debat ini yang banyak di tweet orang atau banyak di mention orang soal tema apa? Kalau dari penangkapan kami sih dari isu agraria dan apa namanya, isu lingkungan dan energi terbarukan lah, itu yang sering di-tweet. Cuma isu-isu yang asosiatif terhadap pasangan paslon atau cawapres itu, kalau untuk Pak Muhaimin itu terkait harapan dari fan-fannya dia kan kemarin kan pasangan Amin itu kan mendapatkan dukungan dari fandom K-pop gitu kan, dukungan bahwa terus ada video-video lucu Caimin lagi belajar gitu kan, ada titipan Abah. Sekarang Pak Anies kan Abah panggil dipanggilnya Abah gitu kan. Terus ada titipan bahwa untuk dia supaya belajar itu harapan di Pak Anies gitu, Pak dan Imin. Kalau untuk Mas Gibran itu kurang terlalu banyak dibicarakan terkait debat kali ini. Cuma kalau dari Pak Mahfud kemarin dipancing oleh tweetnya Mas Ganjar yang ada masukan nggak untuk El Profesore gitu kan, itu kan. Ya. Itu kan, dan bahkan Mas Ganjar sendiri telah memberikan pernyataan di media kalau wadas dan kendeng itu silakan dibahas gitu kan. Maksudnya dipersilakan dibuka di depan publik gitu kan. Jadi itu yang mendapatkan sebenarnya reaksi yang cukup bagus. Artinya ketika publik merasa itu kan jadi beban Mas Ganjar, justru Mas Ganjar mempersilakan ya? Ya mempersilakan. Bukan rahasia tuh, bukan rahasia ya? Bukan rahasia, itu dari sejak Bukan rahasia. Lagunya Dewi. Bukan Dewa dong. Oh Dewa, iya. Itu. Oke. Mas Niko, kalau kaitan dengan pangan ya lagi-lagi ya, kan pasti yang paling penting itu ada menyangkut masalah kedaulatan pangan kan. Banyak komoditas kita yang masih impor kan, bawang putih, kedelai, dan beberapa hal gitu. Kira-kira nanti akan lari ke sana nggak kira-kira? Kalau dari penangkapan di media dan media sosial itu ada tren untuk mempertanyakan bagaimana khususnya impor beras dan impor bahan-bahan pokok itu kan sejauh ini kan kita masih kecukupannya itu belum bisa memenuhi kebutuhan domestik, banyak kita impor. Cuma ada semacam arahan bahwa impor beras ini untuk bantuan sosial. Yang itu kan untuk bantuan, itu yang menjadi politis kan itu. Karena menjelang kita debat ini kan isu selama seminggu terakhir kalau kita rekap itu kan pemakzulan, isu pemakzulan. Yang kedua, isu beberapa menteri yang ingin mundur dari kabinet. Salah satunya Bu Sri Mulyani yang ternyata ya merasa ini ya terkait dengan cekcoknya dengan Pak Prabowo itu kan. Itu kan di isu pesawat Mirage itu kan, dan beberapa kalau yang saya baca laporan Tempo hari ini tuh terkait
terkait bansos sih, yang itu menjadi beban fiskal. Gitu. Jadi impor beras itu bukan dalam rangka mengamankan cadangan beras pemerintah. Di netizen ada semacam dugaan untuk suksesi bansos. Dalam dan kutip macam-macam. mengguyur itulah ya. Ya mengguyur itu untuk penyediaan bansos dan macam-macam. Karena kan pada waktu itu kan ada program El Nino itu kan, bansos El Nino itu kan. Nah, dalam rangka itu kan kebutuhannya itu belum cukup, makanya ada impor beras. Dia bansos ini isunya diambil alih dari Kemen Sosial langsung oleh istana. Langsung Pak? Oh. Di handle oleh istana. Berarti udah nggak dipercaya nih Pak, Mensos Pak? Nggak gitu. Nggak gitu. Ya kita tungguin aja bener nggak. Okay. Banyak menteri yang mundur ya. Itu isu yang lagi ngetren juga ya sekarang ya. Iya, ngetar. Nah Mas Niko, kalau isu kemarin kan nih Pak Pemret nih lagi seneng karena Pak Luhut menunda kenaikan pajak hiburan. Tapi di satu sisi Pak Luhut juga merencanakan untuk menaikkan pajak kendaraan bermotor dengan BBM konvensional. Bukan kendaraan bermotor, Sepeda motor. Kalau menurut Pak Pemret itu sesuatu yang kontradiktif lah. Pajak hiburan malam ditunda, ya kan? Sementara untuk sepeda motor yang tentu saja penggunanya masyarakat, rakyat, ada rencana untuk itu kan dalam rangka untuk supaya masyarakat beli kendaraan listrik. Karena kendaraan listrik itu masih di bawah. Tapi harganya mahal, Mas. Iya sih. Kalau kita harganya mahal. Makanya perlu subsidi katanya untuk kendaraan transportasi umum ya. Cuman menurut saya sih nggak fair ya. Masa sepeda motor untuk rakyat kecil dipajakinnya gede gitu. Pak, tapi kemarin Pak Luhut bilang gini Pak, katanya rencana itu yang kenaikan pajak sepeda motor BBM konvensional itu masih menunggu restu dari Pak Jokowi. Nanti kalau Pak Jokowi tiba-tiba bilang ditunda, pro rakyat. Dapat poin nggak tuh Pak kira-kira? Dapat poin. Dapat poin ya. Dapat ponten. Dapat ponten. Ya kalau memang begitu ya nggak usah diomongin ke publik. Nggak usah diomongin ke publik dulu. Oke. Nggak usah diomongin ke publik bahwa kita akan naikin pajak sepeda motor. Ngapain gitu, bikin resah orang aja. Mungkin cek ombak Pak. Cek ombak ya. Cek ombak. Ya, musim pemilu soalnya agak-agak sensitif nih kita. Rakyat lagi susah, jangan dibikin susah lagi. Bapak kayaknya kurang ini sama pemerintah ya? Hah? Kurang ini sama pemerintah? Enggak, kita mah support. Hal-hal yang positif kita bantu. Tapi kalau yang merugikan masyarakat ya kita kritis. Dan kita media. Kalau kita cuma menyampaikan pesan pemerintah, tukang pos namanya. Boleh dong kita. Kita kerja di undang-undang. Benar. Undang-undang pers maksudnya. Apalagi Pak? Apalagi ya? Closing aja Pak kita. Jangan dong, baru mulai. Nah Mas, setback ke debat cawapres yang waktu itu. Yang debat kedua. Debat kedua, kan kabarnya Gibran yang menguasai. Tadinya cupu, ternyata suhu gitu. Awal-awal. Nah ternyata begitu dikritisi satu persatu, banyak data yang salah yang dia ungkapkan. Cuman kan publik nggak peduli. Iya. Seperti Mas Niko bilang, yang penting performance. Show-nya gitu. Kan kalau dari sisi kedewasaan orang bilang Pak Mahfud lebih dewasa ya. Ya secara dia profesor guru besar ya. Nah, tapi dari sisi penampilan Gibran kelihatan lancar. Gitu, dengan banyak menggunakan istilah-istilah asing ya. Yang kita juga asing gitu sebenarnya mendengarnya. Kalau sekarang gimana? Kemungkinan dia akan begitu juga atau gimana? Yang menarik pasca debat cawapres debat yang kedua itu adalah kalau dari media kan ada beberapa media yang menggelar cek fakta gitu ya. Tapi ada beberapa netizen atau warganet yang katakanlah mendibang gitu ya, membelejeti bagaimana sih pernyataan-pernyataan dari menguliti gitu kan. Itu kan ternyata memang ada persepsi bahwa memang Mas Gibran tidak menjawab masalah pada waktu itu, tapi show-nya dia bagus gitu kan. Dapatlah show-nya. Ya itu kredit buat Mas Gibran, tapi ya sekali lagi masyarakat melihat bahwa yang namanya debat itu juga show, itu juga seperti itu. Nah misalkan ini dari data yang kami miliki ya, misalkan kalau kita melihat dari back to back ke data debat yang pertama dan kedua, pertama pasti Pak Anies yang jadi man of the match-nya, yang kedua kalau kita lihat dari share of voice-nya itu Mas Gibran, dan yang kemarin itu Pak Ketua, Pak Ganjar yang jadi man of the match karena yang ketiga itu dari share of voice tinggi dan mendapatkan trust yang tinggi. Itu Pak Ketua Penguin gitu. Dan di proyeksi debat keempat kali ini dari pukul ini sampai pukul 16 ya. Itu kurang lebih datanya sekian bahwa Pak Mahfud yang paling banyak dan Mas Gibran, Cak Imin tuh
Nggak tahu, saya cek 2 sampai 3 terakhir itu masih pemberitaan maupun talknya itu masih sedikit dibanding dengan yang lain gitu kan. Ya. Next slide-nya. Nah, misalkan breakdown-nya seperti ini, kalau kita lihat masing-masing paslon itu talk atau percakapannya itu paling banyak itu memang di YouTube dan di Twitter gitu ya. Khusus Mas Gibran sendiri dan Pak Mahfud itu kalau paling kita lihat paling banyak itu di Twitter gitu kan. Bisa di next slide-nya. Mas sebentar itu Oke. paling banyak itu tone-nya gimana Mas? Talknya itu dimension. Bukan tone-nya bagus, positif atau negatif? Oh, kalau ini kita tampilkan yang share of voice-nya ya. Kalau untuk tone positif negatifnya nanti kita tampilkan di update. Tapi yang jelas sejauh ini kalau saya cek tadi sebelum live kita masih netral aja masing-masing ini kan. Ya. Nah, ini terasnya macam-macam 31 ada Caimin Palbo dan itu 41% gitu kan. Nah, yang paling gede itu kalau kita lihat di Pak Mahfud itu antisipasi ya. Antisipasi itu banyak netizen yang menganggap bahwa Pak Mahfud harus mengantisipasi karena di sisi Pak Mahfud itu ada isu-isu yang bakalan nanti jadi bumerangnya dia, Kendeng dan Wadas. Itu kan paslonnya dia Mas. Iya. Nah, makanya antisipasinya kan gede kan ini kan. Tapi saya kira kalau sekelas Pak Mahfud dia sudah sangat tahu lah ya. sudah cukup tahu. Ya, Seperti ya, itu. ya. Itu itu kenapa antisipasinya itu gede gitu. Iya. Itu bisa jadi serangan ke beliau gitu. Oke. Bisa di next. Nah, ini data monitoring kampanye kita Cawapres. Jadi sejauh ini kurang lebih dalam beberapa ini terakhir kita ngelihat bahwa Caimin itu paling banyak berkunjung di Jawa Timur ya. Dan Jawa Barat dan Jakarta top 3-nya, sementara Mas Gibran itu di DKI, Jawa Tengah dan Jawa Barat itu kan. Nah, ini kan data-data kunjungan ke daerah-daerah dari Cawapres yang kita bisa tangkap dari media massa, dan kita coba kalau kita melihat rilis survei dari 2 hari terakhir ya, ada LSI-nya Jayadi Hanan, terus ada tadi Mas ini Carta Politika, terus ada juga Mas Burhanuddin indikator bahwa memang kalau kita lihat dan kita bisa matchkan dengan data dari media monitoring dari punyanya Binokular itu memang masing-masing cawapres itu mengunjungi daerah-daerah yang mereka itu elektabilitasnya masih rendah gitu kan. Kayak seperti misalkan Caimin, dia ke Jawa Timur, lumbungnya NU, tapi ternyata di daerah Jawa Timur itu yang paling tinggi Prabowo Gibran gitu kan. Nah, sementara Mas Gibran di Jakarta nomor satunya yang dikunjungi, karena memang di Jakarta ini kalau saya lihat dari surveinya Mas Gibran itu yang paling naik itu Mas Anies sampai 50 gitu di Jakarta ini. Mungkin slide selanjutnya di Pak Mahfud. Nah, kalau Pak Mahfud masih di Jawa Timur juga loh, dan di Jawa Barat yang kalau saya lihat dari timnya Pak Mahfud itu dan Pak Ganjar tuh canvassing-nya lagi rame, karena kalau kita lihat kadang Mas Ganjar tuh tidur di rumah warga, terus Bu Atikohnya di mana, menggait alamnya di mana. Alamnya di mana memang kalau kita lihat memang ini 2 minggu yang sangat krusial. Kalau Pak Mahfud kemarin termasuk ke kampung halamannya ya? Betul. Ke Madura kemarin. Madura juga gitu. Terus nah, ini dari audiens kita lihat bahwa masih kurang lebih sama. Kalau dari demografi itu dari Gen Z dan milenial yang paling banyak. Cuma di sini dari segi gender itu female yang paling ini Pak Mahfud yang paling banyak gitu kan. Yang paling mendapatkan komentar paling banyak dari perempuan gitu. Oke. Itu dari demografi. Pak Caimin tuh kan kelihatan banyak netizen merasa ragu ya, apakah dia bisa. Sebenarnya Pak Caimin tuh lulusannya apa sih? Di UGM kan? Iya. Jurusan apa sih dia? Kalau nggak salah, beliau tuh divisi Pol tuh PSDK Sosiatri angkatan 80-an berapa gitu. Sosiatri itu apa ya? Sosiatri itu sekarang apa ya? Zaman dulu kan Sosiatri itu? Sosiatri dulu, kalau nggak salah di zaman saya itu kesejahteraan sosial apa ya? Oh, Kesos. Ya Kesos gitu, yang biasanya lulusannya sana itu biasanya kebanyakan teman-teman angkatan saya itu di CSR gitu-gitulah gitu. Lebih ke pembangunan sosial dan kesejahteraan PSDK gitu. Sebenarnya ada hubungannya sebenarnya ya. Harusnya bisa dikuasai, apalagi desa dan macam-macam. Kalau kan? Mas Gibran dulu sekolahnya di mana Bang Margi? Kok tanya saya? Enggak, Bang Margi tahu waktu itu kemarin sempat nemenin waktu wisuda. Saya cuma dapat fotonya, Pak. Jurusannya apa sih? Jurusannya di Australia kan, Pak? Singapura. Oh, Singapura. Iya. Itunya lulusannya kampusnya di Australia, Kampusnya tapi Australia. wisudanya di Singapura. Jurusannya apa ya Mas Gibran ya?
IT atau apa ya? Manajemen ya? atau apa? Manajemen. Mungkin Dokter Tifa yang paling tahu. Oh, dokter. Netizen kita kan. Kalau Pak Mahfud itu hukum UGM ya? UI. Oh, Hukumnya UI. itu Terus di UGM-nya itu di sastra Arab kalau nggak salah. Sastra Arab, Di FIB. kemudian S3-nya di UI juga. UI juga. Jadi guru besar di UI. Di UI. Jadi memang penuh hukuman Dan ya. dari 3 kandidat ini yang sudah membuat buku ada karya tulis Prof Mahfud dan Caimin ya. Caimin tuh sudah ada beberapa bukunya yang dia tulis juga. Iya. Iya kan? Entar itu ditulis orang ya? Iya kita nggak tahu, tapi Iya. sudah ada karya tulis. Ada karya tulisnya. Udah namanya? Maksudnya Gibran belum nulis gitu. Apa? Maksudnya Gibran belum nulis. OTW. Mas Diko, kalau misalnya bicara tadi monitoring binokular ya, pembicaraan soal ini terkait dengan soal tadi ya, fashion dari kandidat seberapa besar pembicaraan? Karena kalau saya lihat kemarin, Ya. Mas Ganjar tuh yang paling dapat Ya. poin Ya, betul. dengan jaket bombernya ya. Betul. Itu seberapa besar pertanyaan atau perhatian netizen terhadap fashion dari kandidat saat debat? Kalau kita mengacu pada debat sebelumnya, seharusnya ini menjadi faktor yang tidak bisa disepelekan ya bagi para paslon ya. Karena dari menit pertama waktu itu Pak Ganjar dan Pak Mahfud masuk ke dalam itu kan, Kesan terus pertama pakai ya? kesan pertama first impression itu sangat bagus dan menjadi trending topik nomor 8 Top Gun. Itu nomor langsung trending topik, artinya kan juga ya karena debat ini bagian dari show, faktor penampilan juga saya kira harus diperhatikan dari Pak paslon karena itu akan menjadi bahasa netizen gitu loh, dan itu langsung cepet banget gitu kan. Ini konsepnya seperti apa kayak gitu kan, itu harus. Kalau Pak Prabowo itu dianggap terlampau sederhana ya, baju Ya. putih gitu doang ya. Ya. Oke. Ya. Jadi menarik itu ya untuk baju. Kira-kira nih kalau dengan tema energi, pangan, iklim ini bajunya yang cocok apa ya? Baju daur ulang mungkin ya kan dari Baju daur ulang ya, dari botol. Kemarin jaket bomber, mungkin jaket hujan, Pak. Kan iklim kan, ya kan musim hujan kan. Atau gaya petani. Gaya petani. Gaya petani pakai cangkul gitu ya. Iya. Perlu juga sih ya sekali ya. Misalnya gini, Mas Diko ya, kalau misalnya Pak Mahfud, kan memang yang lebih senior dari yang lain ya. Kalau misalnya memaksakan diri, kalau Mas Ganjar kan begitu tampil masih oke gitu ya. Tapi kalau misalnya Pak Mahfud, kalau misalnya ingin memberikan kesan yang anak muda gitu, agak memaksakan nggak? Atau harus Pak Mahfud original aja lah? Kalau dari beberapa cuitan di netizen dan komentar itu memang Pak Mahfud itu yang ditunggu dari netizen itu kepakarannya itu, Oke. bukan gimmicknya. Karena jam terbang Pak Mahfud kita nggak bisa bohong gitu loh. Dari Oke. akademisi maupun birokrat, lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dia udah Semuanya lah. negara. Jadi Pak Mahfud sama Pak Anies agak-agak mirip sebenarnya ya. Hampir-hampir mirip. Lebih ke pikiran ya. Jadi Lebih jangan seperti itu. memaksakan ke situ ya. Yang ditunggu netizen itu malah solusi dia atas semua problem itu kan. Ya. Pak Mahfud itu kan komunikasinya selalu bagus, kalau ada isu-isu publik itu dia mesti melempar. Ya. Orang pertama yang berani membuka diri untuk engage dengan publik kan Pak Mahfud kan. Dan banyak selama kasus-kasus besar kan? Banyak kasus-kasus besar. Kasus Sambo, terus Rafael ya, Rafael Alun, terus Ya. kasus Bea pajak, cukai, bea cukai, PPATK. termasuk Satgas BLBI, Satgas BLBI. ya kan? Ya, dan trustnya juga lumayan tinggi kok Pak Mahfud. Bagiku, Trustnya tinggi ya? bagi saya sebagai analis media memang tidak perlu ada yang diubah, tinggal dia bisa menyelesaikan beberapa problem yang dirasa itu akan bisa real dikerjakan. Kalau Pak Mahfud diharapkan menyelesaikan berbagai macam persoalan. Kalau Mas Gibran menurut Bang Marki apa? Kok tanya saya? Lo bukan kan? Saya kan bukan jubirnya Pak. Iya. Mas Gibran nanti ini Pak akan, nah ini saya mau tanya lagi nih Mas Diko ya. Kira-kira ada main singkatan nggak ntar malam nih? Kan udah nggak boleh. Udah dilarang. Cuma ada beberapa gimmick dari paslon ya, kayak ada dari tweetannya TPN Tim Penguin Nasional mention Pak Mahfud, tolong singkatan-singkatan ini dihafal ya. Ada semacam gimmick kayak ya semacam sense humor gitulah gitu kan. Terus yang terakhir tuh ada singkatan YNK apa? Ya enggak tahu kotanya saya itu loh kan. Oh, Juga iya. disuruh ngapalin itu. Ya itu gimmick-gimmick aja sih. Iya. Cuma dari KPU kan udah dilarang Mas itu ya. Ya, jadi nanti kalau ada singkatan dia harus kasih kepanjangan, Jelaskannya. menjelaskan. Jadi nggak bisa misalkan singkatan. Tapi kan gini Pak, bisa aja dia nggak main singkatan, tapi dia nanti akan bermain dengan misalnya hal-hal yang belum familiar Pak. Ya. Bisa juga kayak gitu kan? Ini ada yang menarik nih ya, dari statement dari para cawapres ya sebelum debat.
Dari 01 Caimin bilang begini, saya hanya membaca ulang, gini tanya, persiapan debat gimana? Saya hanya membaca ulang visi misi serta berita terkini sebagai persiapan debat keempat. Oke. Paslon 03, Gibran mengaku sudah siap lahir batin mengikuti debat keempat Pilpres karena udah belajar ya, dan meminta doa agar debat berjalan lancar. Kemudian untuk Paslon 03, Pak Mahfud menjawab santai, ini bukan ujian disertasi. Jadi dianggap biasa aja gitu dia, karena dia udah siap dengan. Jadi masing-masing memang menyiapkan diri, cuman dengan kondisi masing-masing ya, kekuatan yang mereka miliki ya. Karena memang ini kan climate change, pasti ada istilah-istilah asing dong. Kemudian yang kemarin dibilang Gibran tuh carbon trade ya? Bukan, CCS. CCS. Carbon capture and storage. Nah, itu bakalan masuk lagi. Bakal masuk lagi carbon CCS Capture itu, dan capture ya. storage. Itu masih baru soalnya buat kita ya. Iya. Masih baru. Terus ada istilah-istilah nanti SDGs. Terkait itu banyak loh istilah-istilah SDGs itu ya. Di energi itu ada Pak, itu Gibran ngaku siap debat, mohon doanya. Ini mau debat atau mau ini, Pak? Ya kan wajar kan minta doa, minta dukungan, doa. Kan biasanya ke ibunya, Pak. Kalau mau doa kan ke ibunya. Udah, ke ibunya udah, pasti udah lah. Udah ya? Pasti udah. Terus ibunya kira-kira bilang gimana? Maju terus, pantang mundur. Oh, enggak gini. Karena dorongan atau doa dan dorongan seorang ibu tuh penting. Penting. Itu Kalau- jimat ya, Pak? Kalau ibu udah memerintahkan, istri udah nyuruh, anak suami ikut aja udah. Oh gitu ya, Pak? Iya, daripada kualat. Oh, berarti berkuasa ya Pak Ibu kalau di rumah itu, Pak ya? Hah? Ibu kalau di rumah berkuasa ya, Pak? Oh iya, Iya. iya di rumah berkuasa. Di luar suami yang berkuasa. Mas Tiko, ya. opening closing itu sejauh mana pengaruhnya terhadap kandidat? Pasti kan openingnya saat penyampaian visi dan misi ya kan? Iya. Tadi ada yang bilang katanya kalau Pak Anies kan langsung nyerang. Jadi itu pejabat poin. Kemudian closingnya juga harus bagus karena kemarin untuk debat yang Cawapres pertama kan Pak Mahfud closingnya membacakan tuh. Ya. Itu kan menjadi sorotan juga kan. Nah itu gimana Mas Niko? Itu dari show itu memang ada semacam desakan kalau bisa ya jangan baca kayak gitu kan. Terus dari beberapa cuitan netizen itu memang di closing statement itu biasanya itu menjadi hashtag atau tagar biar trending. Kayak kemarin no utang no usang, terus kayak Wakanda nomor Indonesia Forever itu kan closing remarks yang itu akan menjadi perguliran di medsos Ya, kan. ya. Nah saya kira juga penting dikemas sebaik mungkin dan di delivery juga sebaik mungkin akan menjadi bahasan yang menarik di ruang publik gitu kan. Bahwa first impression pada pembukaan itu penting terkait penampilan Ya. penampilan gitu. Terus yang terakhir adalah juga closing statement yang saya kira juga harus diperhatikan dari segi penampilan maupun dari pesan utama yang ingin disampaikan sebagai penutup debat. Oke. Jadi itu sangat penting ya? Penting. Penting banget ya. Oke. Nah, yang menarik juga publik perlu mengetahui pula mengenai para panelis ya, Mas Niko ya. Oke, Pak Pemret. Jadi panelisnya siapa saja nih, Pak? Dan apa background mereka ini? Nggak. Ini produser nggak ngasih nih panelis ini. Gimana nih? Mana? Aduh. Iya. Oke. Kita ada beberapa harapan ya. Nanti kan kita kedatangan Bang Charles Bonar Sirait ya. Selain dia pakar komunikasi, beliau juga seorang pemerhati SDGs ya. Jadi SDGs itu dalam bahasa sederhananya, Pak. Dalam bahasa sederhananya. nanti aja sama Bang Charles aja jelasin. Oh, iya. Jadi pembangunan yang berkelanjutan. Jadi bukan pembangunan yang begitu dibangun terus rusak. Bukan pemerintahan yang berkelanjutan, Pak. Bukan, maksudnya pembangunan berkelanjutan. Siapapun pemerintahnya, ya dilanjutkan. Oh. Gitu. Enggak, maksudnya gini. Jadi pembangunan yang tidak berhenti sampai di situ saja dan merusak lingkungan. Kalau ada gitu. yang mau perubahan, Pak? Ini nggak ada urusan sama perubahan, nggak ada. Misalkan gini, kita mau energi bersih, kita mau menghasilkan energi. Nah, energinya itu pakai energi yang bersih, energi hijau yang lagi berkembang sekarang tuh, energi matahari dan segala macam itu. Jadi tidak lagi menggunakan energi fosil, dianggap itu tidak sesuai dengan SDGs itu. Makanya Pak Luhut pengen
Cuman masalahnya yang mencuat di kita itu bisnisnya, bukan konsepnya gitu. Maksudnya ada pejabat yang bisnis itu mobil kendaraan listrik. Maksudnya ada lebih condong ke jual baterai, jual listrik, jual mobil, jual itu gitu. Cuma itu yang masyarakat tahu. Sekarang kita bikin polling kecil-kecilan aja, tanya ke jalan gitu, tahu nggak yang dimaksud dengan pembangunan berkelanjutan? Pasti nggak tahu mereka. Gitu. Nggak paham mereka itu. Tahu nggak tentang perubahan iklim di COP21? Nggak ngerti juga mereka. Apalagi itu bukan isu yang seksi juga buat media. Gitu. Nah makanya saat ini perlu buat publik dicerdaskan bahwa pembangunan itu sekarang harus udah berkelanjutan. Jadi memang isu-isu ini adalah isu-isu jangka panjang ya, jangka Pak? panjang, kan, Artinya tidak bisa dijanjikan, oke, akan begini langsung dirasakan. Ya. Misalnya ada yang janji makan siang dan susu gratis misalnya. Itu bukan SDGs itu. Iya, maksudnya. Itu mah kampanye. Oh, kampanye. Kampanye itu. Tapi bagus ya, Pak? Nggak tahu juga sih. Nggak tahu juga, iya. Ya, nggak tahu juga. Asal auditnya bagus, bisa gitu. Nggak ngerti juga sih. Emang kalau makan siang ada susunya ya, Pak? Enggak juga. Enggak juga ya? Gumuh justru. Iya gumuh. Iya. 2045 generasi Indonesia emas. Mas. Ya, harapannya kan nggak cukup dengan susu dan makan siang Itu ya. kalau juara 1, Pak. Ya. Ya kan? Juara 2 Generasi perak dong, Pak. Apalagi nih, Pak? Oke. Ini saya dapat WA nih. Dari Pak Ridwan. Oh, udah yang masuk ya, Pak? Mending nonton, ini pertanyaan ya. Mending nonton Timnas dibanding nonton debat Cawapres, tapi saya mendengarkan Trijaya. Woi. Bambang, melihat tema debat malam ini, bagaimana progres di pemerintahan Pak Jokowi? Pak Gunawan, bagaimana isu mengenai penangkapan yang membongkar rekaman pejabat di Kabupaten Batubara? Yang tadi itu ya, Pak, Nah, itu ya? ini isunya isu hukum sebenarnya ini ya. Dari Irawan, semoga nanti dibahas tentang Rempang, di mana tanah adat dikuasai, direbut, dan diambil oleh investor yang berasal dari Cina. Ya. Nanti kita lihat ya, apakah Rempang akan dibahas ya. Kita lihat. Dan itu memang zonanya Pak Mahfud ya? Ya, dan Pak Mahfud ada di pemerintahan ya, jangan lupa. Iya. Caimin ada di pemerintahan juga. Partainya. Kalau Gibran ada di rumah Pak Jokowi. Bukan di rumah ibunya, Pak? Hah? Di rumah ibunya. Oh, di rumah ibunya, di Solo ya? Iya. Ini Pak, tadi menarik loh, Pak, ketika Mas Niko menyampaikan ketiga kandidat ini udah jalan ya? Udah campaign. Ya, betul. Berarti kalau yang masih menjabat mereka cuti itu ya, Mas Niko ya? Ada peraturan presiden kan, itu kan tidak perlu mundur kalau nggak salah. Karena yang menjadi isu serangan buat katakanlah Mas Gibran juga itu kan kemarin kan sering cuti dan nggak fokus kan di Solo. Kan pada waktu itu kan ada anggota DPRD beberapa fraksi PDIP ya di Solo itu kan menyarankan untuk beliau mundur kan ya, karena memang jalannya pemerintahan tidak efektif kan. Cuma masalahnya beberapa kandidat kita juga masih menjabat juga kan. Ya. Selain bahwa itu kan itu juga menjadi perhatian juga loh oleh netizen itu. Iya. Harusnya ini bisa dimaksimalkan oleh Caimin ya? Untuk Harusnya- nyelpet ya kan? Harusnya bisa. Isu ini ya. Ya, Betul. negara kalau nggak dibangun pakai etika ya begitu lah. Oh. Ini ada 11 panelis. Yang pertama dari Abrar Saleng. Beliau ini dari Unhas, ahli hukum, agraria, dan sumber daya alam. Ini Universitas Hasanuddin ya. Ini ahli hukum sumber daya alam. Ini khusus loh. Ya. Kemudian ada Ari Sujito. Beliau ini dari UGM, wakil rektor. Pakarnya di bidang pengabdian masyarakat. Kemudian ada jurusan sosiologi. Iya, Mas Jito. Arif Satria, ini rektor ITB ini. IPB. IPB, sorry. Rektor IPB. Gelar sarjananya di bidang ilmu ekonomi pertanian. Oh, cocok nih ya. Mengambil jurusan sosiologi pedesaan. Gelar doktornya dari Kogoshima, Jepang untuk Marine Social Science. Oh, kelautan ini. Penting nih. Dewi Kartika adalah Sekjen
Konsorsium Pembaruan Agraria atau KPA. Wah, ini yang bakal nanya Ya, ini. Wadas nih, Wadas dan lain-lain. Ya, Rempang. betul. Rempang dan Oke, beliau dari ini ya, dari Belanda lulusannya. Fabi Tumiwa, ini teman kita ya. Energi nih. Energi listrik nih dari Executive Institute and Essential Services Reform (IESR). Ini jagoannya ini apa? Energi matahari apa itu namanya itu? Solar cell. Solar cell. Dari sempat kuliah di itu di Matahari. Bukan, Central European University. Oke. Ada lagi Haryadi Karto Diharjo dari IPB juga, Fakultas Kehutanan dan Lingkungan. Keren-keren ya ini. Pakar semua Pak ya? Pakar nih. Ada Ridwan Yahya, Guru Besar Hasil Hutan Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. Kuliah di PhD di Kyoto, Jepang. Wah, luar biasa nih. LPDB bukan nih? Iya. Ruka Sambolinggi, itu Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Nah, ini nih. Aman. Aman. Ah, ini keren nih. Mas Ruko ya, kita harapkan pertanyaan-pertanyaan yang kritis. Sudarto PhD, beliau ini dari Undip. Sempat kuliah di sana, di Universitas York University. Luar biasa nih. Lulusan British Columbia University juga. Ada Sulistiowati Irianto, antropolog dari Universitas Indonesia. Kemudian ada Tubagus Furgon Sofani, beliau ini dari ITB. Kepakaran di bidang pedesaan dan perencanaan wilayah. Kok nama-nama ini dari ISIP nggak ada ya Bung Margi ya? Itu temanya terkhusus Pak. Hah? Tema khusus Khusus Pak. ya? Debat ke-6 ya? Debatnya. Debat ke-6. Setelah Pilpres. Ini, aduh, nggak ada kampus swasta ini, negeri semua nih. Oke, jangan lupa Anda ikuti polling Trijaya dan juga iNews. Pollingnya adalah Anda kalau mendapatkan informasi atau berita tentang Pilpres dan Pemilu didapat dari mana? A dari televisi, Ya. B dari sosial media, C dari media online, D dari radio. Koran nggak masuk sih Pak? Hah? Koran nggak masuk Pak? Koran ya? Udah nggak ada yang baca ya Pak? Hah? Emang udah nggak ada koran ya Pak ya? Iya, ada, masih ada. Masih ada. Iya, iya. Nah, Anda bisa mengirimkan ngirim ke YouTube ya. Dan juga di 0812 111 1046 di hotline-nya Trijaya. Ya, nanti kita akan bacakan, Anda lebih banyak ngambilnya dari mana. Itu buat masukan buat kita juga. Oke. Ada lagi pertanyaan? Udah banyak sekali nih. Gimana Bu Margi, kita bacain semua kan nih? Dua lagi ya? Oke, coba nih kita baca ya. Ya, aduh. Ini dibacain nggak Om Margi nih? Om Margi dan rekan-rekan masih ingat ada pernyataan. Ingat para wartawan, media hati-hati, kami catat apa yang akan kalian lakukan pada saya. Waduh, ada yang kayak gini ya? Capres yang ngomong begini ada ya? Gimana menurut Om Margi dan rekan-rekan? Terus bagaimana pendapat Om Margi tentang penangkapan Palti Huta Barat? Silakan, Bang Margi. Ini pertanyaan buat Bang Margi nih. Buat Pak Pemret. Enggak, di sini Bang Margi semua nih, saya nggak disebutin. Iya, ini karena udah di luar tema, jadi nanti di kesempatan berikutnya kita akan ini ya. Iya. Iya. Oke, kita ke Mas Tiko lagi nih. Mas Tiko, ini kan debat Pilpres keempat ya? Betul. Kalau pertama, kedua mungkin orang masih nunggu-nunggu. Nah yang keempat ini, dari pantauan di media sosial, masih nunggu-nunggu nggak debat keempat ini? Kalau kita lihat dari antusiasme agak menurun ya yang cawapres yang kali ini ya, dibanding yang capres debat ketiga kemarin dan cawapres yang kedua. Cawapres yang kedua itu orang kan pengen melihat show-nya Mas Gibran. Ternyata sungguh memukau pada waktu itu kan. Nah terus kalau kita lihat dari mesin kita ya, kalau kita melihat memang jumlah talk dan share of voice-nya agak sedikit menurun memang di sini kan, makanya kan nggak tahu ini memang apa pengaruh hujan bagaimana. Nggak bukan begitu, karena memang
masih menunggu sih, saling menunggu karena kalau dari Caimin sih yang dilihat ini tolong yang serius, jangan ngelucu aja atau jangan nyelepet-nyelepet tapi pada akhirnya dia sendiri kepleset kayak gitu kan. Nah, kalau Mas Gibran ya cenderung anteng-anteng aja kalau dilihat dari. Tapi memang kita kalau debatnya cuma visi misi, kita bosan juga, Mas. Iya. Kita pengen ada yang nyerang, ada yang serangan balik, ada yang counter attack gitu. Tapi yang uniknya dari survei yang dirilis itu masyarakat kurang suka, Mas. Ya terus kita gimana mau mencerdaskan tapi mengikuti kayak gitu doang, bosan juga kita. Kan kita butuh juga letupan-letupan gitu. Kalau kita ngelihat di Amerika ya Hillary sama Trump atau lihat Trump sama Joe Biden itu kan, wah itu kan sangat luar biasa ya. Tapi Amerika dengan tradisi demokrasi yang sangat bagus kan. Padahal saya kira kalau pendapat pribadi saya, debat itu juga salah satu antitesa dari politik demagogi. Politik demagogi itu kan satu arah. Artinya pidatonya seorang pemimpin yang kita dengarkan. Kalau debat itu ada waktu di mana kita harus mendengar lawan bicara. Ya. Nah itu pentingnya kan kayak gitu. Kadang orang kan selalu pengen didengarkan tapi nggak mau dengerin kayak gitu. Nah. Dan itu juga pencerdasan lah bagi pandangannya Mas Gaib tadi kan, pencerdasan kehidupan juga kehidupan demokrasi kita cukup bagus. Tapi kan kalau kita lihat dari demografi masyarakat yang katakanlah kelas terdidik yang paham fungsi debat itu untuk apa, kan yang lulusan sarjana dan itu kan cuma 13% kalau nggak salah. Yang lainnya sukanya yang joget-joget terus gimana? Jadi harusnya forum debat ini bisa menjadi ajang pertempuran ide dan gagasan itu ya, Mas Niko ya? Harusnya bisa. Karena tapi memang ruang dan waktunya tidak terlalu memungkinkan. Format, itu tergantung format. Tapi yang saya senang Mas, bahwa setelah debat, di sosmed itu, khususnya di YouTube, podcast itu ada semacam pendalaman materi debat. Kalau kita lihat di podcast itu, setelah debat itu pasti akan menguliti permasalahan pertahanan itu sampai detail. Diundang beberapa ahli akademisi. Jadi ada waktu 3-4 hari setelah debat itu pasti diskursus itu masih terjadi. Ya, persoalannya mereka itu yang anak-anak muda ini dengerin nggak tuh? Nah itu. Kedalaman soal itu. Misalkan kayak waktu Pak Prabowo bilang bahwa saya nggak mungkin ungkapin di sini karena ini menyangkut rahasia. Nanti saya akan jelaskan ke Pak Anies dan Pak Ganjar di belakang. Nah ternyata banyak pengamat bilang tidak ada yang rahasia kalau urusan pembelian, siapa yang beli, siapa yang vendornya siapa, yang rahasia tuh jumlah. Bahkan jumlah pun katanya juga udah ada gitu. Tapi detail-detail emang enggak, cuman kalau vendornya siapa, berapa uang yang dibeli, itu sih terbuka aja gitu. Itu kan juga Komisi 1 berhak mengetahui juga kan sebagai mitra Komisi 1. Kemudian beredar lah video-video ya. Video-video gitu. Nah, memang itu sih salah satu daya tariknya. Kita sih memang respon dari teman-teman begitu saya share flyer kita itu kurang antusias memang. Yang keempat ini ya? Yang keempat ini. Iya. Mungkin karena udah ketakar gitu ya. Tapi mungkin nggak sudah anti klimaks, Mas Niko? Saya kira belum. Belum. Kalau anti klimaks belum ya? Belum, karena belum ada yang sampai 51% kan elektabilitasnya. Oh. Berarti belum. Memang ada yang pengen 51, Mas? Nah kan berita-berita terkait cawe-cawe dan macam-macam tadi kan dalam rangka itu yang saya baca di media dan reaksi netizen kan. Cuma secara definitif kan belum. Seperti itu. Kalau menurut Bapak kira-kira peluang satu putaran gimana, Pak? Enggak lah, udah stuck itu udah berhenti di sini. Berat ya, Pak? Yang dimiliki kan bansos dan kecurangan aja. Emang mungkin terjadi itu, Pak? Mungkin. Makanya harus dijagain semua. Harus mengawasi ya, Pak? Mengawasi pemilu. Iya, penting itu. Oke. Nah, ada gambar. Ini apa nih? Oh, live. Oh, live. Di JCC ya? Iya. Oh, ini suasana ya? Oh. Sudah mulai datang ini ya? Tuh, Anies Baswedan ya? Hujan ya? Hujan. Berarti tempatnya sama dengan yang kemarin ya? Ya. Anies Baswedan sudah hadir di JCC dengan menggunakan kaos putih, celana kemeja, Pak. Kemeja putih, celananya apa itu dia? Hitam lah ya. Hitam. Sekarang udah jam 6, mungkin sudah pada berdatangan. Biasanya mereka ada ruang tunggu dulu untuk sholat maghrib, terus persiapan. Dan sepertinya kita nggak tahu
nanti Pak Mahfud akan pakai baju apa. Ya. Karena setiap tampilan mereka beda-beda ya. Betul. Sebelumnya Pak Mahfud pakai baju Madura, tukang sate. Nah sekarang pakai baju tukang apa lagi? Iya. Gitu. Apakah baju petani atau baju apa gitu? Itu kreatifnya tim ses lah ya, biar dapat apa ya, impresi ya dari penonton ya. Oke. Mas Niko, mungkin nggak Gibran akan mengalami hal yang dialami oleh Pak Prabowo dalam debat ketiga kemarin? Kalau dari desakan netizen, Caimin itu paling banyak dimention untuk melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Pak Anies kepada Pak Prabowo. Itu jadi jangan terkesan apa maksudnya pasanganmu itu langsung melakukan serangan utama pada menit pertama gitu kan. Jadinya paling enggak Caimin itu harus mengikuti. Tetapi kita berkaca, sekali lagi saya ingatkan waktu di debat kemarin itu dengan dengan gaya debat kayak gitu yang mendapatkan trusting itu malah Mas Ganjar yang fokus pada tema yang dia bangun, ya. perdebatan itu dari media monitoring kita, dari mesinnya binokular, ditambahkan dari survei yang dirilis Mas Burhan itu memang tidak terlalu suka masyarakat kita itu pada perdebatan yang kayak gitu karena dianggapnya itu serangan personal. Kalangan cerdik cendekia mengatakan bahwa tidak ada yang personal, semua public policy yang dibicarakan kebijakan. Kayak asal usul tanahnya Pak Prabowo dan macam-macam itu kan kalau menjadi pejabat publik kan pasti harus ditelanjangi secara itulah kekayaan dan macam-macam. Dan kira-kira akan ada serangan personal nggak nanti malam? Karena saya baru diingatkan ini terkait agraria itu juga masuk HGU dan HGB-nya Pak Prabowo juga masuk salah satunya netizen. Bahwa ini kan agraria nih masuk temanya nih bahwa ada cuitan netizen yang terkait dengan cawapresnya langsung. Kalau cawapres ada tadi saya ingat ada desakan ya dari Caimin, tapi kurang tahu Caimin apakah akan melakukan hal yang sama atau bukan gitu. Tapi kalau dari sisi itu kan memang tidak terlalu menguntungkan sih. Tapi ada pembicaraan nggak Mas Niko misalnya bahwa Pak Mahfud masih di kabinet, masih menjadi anak buah dari bapaknya Mas Gibran, ya kan. Terus Caimin bagaimanapun partainya masih di kekuasaan, menteri-menterinya juga anak buahnya ayahnya Gibran. Ada faktor pakauh nggak? Ada yang membicarakannya, tetapi itu dari basis pendukung paslon masing-masing. Kayak misalkan selama ini kan yang diserangkan ke 02 kan ya karena masih menjabat dan macam-macam. Terus Pak Mahfud disoroti ya bagaimanapun Pak Mahfud itu juga masih jadi anak buah Pak Jokowi, bla bla bla. Terus Caimin ada indikasi untuk menggerakkan aparatur pendamping desa dan macam-macam untuk tim pemenangan. Itu kan ditangkap di kementerian kakaknya. Ya, di kementerian kakaknya dan macam-macam. Jadi saya kira semua paslon itu punya kartu as masing-masing dan terbukti itu menjadi bahan negatif campaign dari beberapa pendukung paslon itu ke lawannya gitu kan. Jadi masih ada bahasan-bahasan kayak gitu. Oke. Sebenarnya Pak Muhaimin tuh sebenarnya kemarin pertanyaannya agak menyerang sih. Cuman kan yang nanya Pak Muhaimin jadi nggak serius yang Pak Gibran, Mas Gibran, bagaimana tips dan triknya supaya membangun kota Solo biar APBN bisa masuk sana, pengusaha juga bisa ke sana. Tapi karena yang nanya Caimin jadi padahal itu nyindir aja. Padahal itu nyindir sebenarnya gitu. Dan ketika Gibran jawab, Caimin nggak cerdas dalam menyerang lagi gitu. Jadi cukup serangan pertama kayak main bola gitu, serangan pertama di counter, terus nggak counter balik lagi gitu. Jadi berhenti sampai situ aja gitu. Kalau saya pribadi melihat masih ada sungkan ya, Mas Niko ya. Ya mungkin masih ada sebagai orang Jawa gitu ya. Masih ada sungkan. Anak presiden ya. Iya, kan yang dihadapi atau yang menjadi lawan tandingnya didebatkan bagaimanapun anak presiden ya. Iya kayak Pak Mahfud gitu, menyerang Gibran kan anak bosnya. Iya benar. Gimana sih kalau masa nyerang anak bos? Iya. Kita kalau lagi main mungkin nanti bikin peraturan Pak buat pemilu berikutnya anak presiden gak usah ikut-ikutan lah. Gimana menurut Bapak, Pak? Ya harusnya sih begitu. Harusnya begitu. Presiden yang sudah masih menjabat ya. Iya, masih menjabat. Kecuali kalau yang udah nggak menjabat, nah itu baru boleh kayak Pak SBY udah nggak menjabat jadi presiden, AHY jadi gubernur, gitu. Pak, berarti sekarang ini statusnya ada incumbent atau enggak sih Pak sebenarnya? Atau setengah-setengah Pak? Incumbentnya Pak Prabowo.
Kan Pak Prabowo bilang udah satu hati dengan Pak Jokowi kan, udah menyatu tindakan dan pikirannya. Jadi emang udah, dan Pak Prabowo juga udah bilang bahwa saya yang melanjutkan program Pak Jokowi. Kan yang anaknya Pak Jokowi Mas Gibran. Ya kan pasangannya sama Prabowo. Jadi ada incumbent atau enggak ini? Ada. Incumbentnya Pak Prabowo. Kan Pak Jokowi udah jelas tuh dukungannya. Iya. Kita nggak usah tutup-tutupin lagi. Oke. Kita panggil narasumber berikutnya? Apakah udah siap? Belum, nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan narasumber yang lain. Dan nanti Mas Niko akan menampilkan apa saja selama berlangsungnya debat nih, silakan Mas Niko. Ketika debat sedang running, apa yang nanti akan kita real time sampaikan oleh Binokular ini? Ada sentimen netizen ya, positif negatif itu dari performa debat, itu akan kita tampilkan live. Selanjutnya juga nanti ada di beberapa komersial break dan pasca debat kita tampilkan jejaring analisis network, SNE, social network analysis ya. Siapa yang paling banyak di-mention dan siapa saja yang menjadi top influencer di situ kan. Jadi pasti nanti pasca debat berlangsung kita akan tampilkan di bawah live sentiment dari mesin kita. Mas Niko, pasca debat itu ada nggak situasi misalnya kemarin Mas Ganjar yang dianggap unggul ya? Iya. Tapi di medsos keok misalnya, atau sama, ada nggak dari debat pertama, kedua, ketiga kemarin? Kalau dari masing-masing paslon itu reaksi netizen itu bisa langsung ditangkap secara cepat ya. Pasca debat itu pasti kita cut off-nya dari jam 10 ya. Dari jam 10 malam sampai besok itu kan kita melihat pasti akan ada tren penurunan kayak gitu. Cuma di hari ke-1 dan keduanya itu pasti sudah ditutupi dengan isu-isu aktivitas kampanye yang lain. Karena paslon-paslon ini kan setelah debat itu kan kadang besok paginya di mana kayak gitu kan. Kadang yang masih mendengungkan itu para pendukungnya, juru bicaranya dan para pendukungnya. Kalau paslonnya sendiri setelah debat berlangsung itu pasti langsung kunjungan ke daerah-daerah yang masih dianggap elektabilitasnya masih langsung rendah turun gitu. ya. Iya. Oke. Dan mereka tadi itu justru dan memang sudah seharusnya turun di daerah-daerah yang memang basis masanya masih rendah ya. Iya, ya kita menangkap dari kunjungan mereka ke daerah-daerah yang dianggap masih rendah elektabilitasnya, kayak ya seperti saya jelaskan tadi, kayak Mas Gibran ke Jakarta, terus Caimin dan Pak Mahfud itu di Jawa Timur, karena memang pasca bergabungnya Bu Khofifah kemarin ya kan masuk TKN itu kan pemberitaan di daerah Jawa Timur terkait Prabowo Gibran maupun elektabilitas yang saya lihat di beberapa konsultan politik memang naik. Nah itu yang menjadi fokus Pak Mahfud dan Caimin di Jawa Timur. Apalagi ada berita dari media asing yang menyebutkan Ibu Khofifah akan menjadi penentu ya. Ya, betul. Kemenangan itu betul juga. Iya. Ini ada pertanyaan, Bang Margi, food estate itu ditanami singkong akan diproses jadi tepung untuk bahan mie. Itu food estate. Ini dari Pak Joko Subio 65. Rakyat dapat apa? Rakyat kebagian belinya. Gitu. Tapi komoditas lain ada kok ya. Ada. Singkong kayaknya. Singkong, cuman gagal ditanamin jagung. Iya, kalau nggak salah gitu deh. Yang ada polybag-nya itu? Iya, ada polybag-nya. Ditanaminnya ditanamin pakai plastik kalau nggak salah. Dulu saya ingat Pak, di zamannya PSBY itu ada program cetak sawah baru. Oh gitu ya? Iya, dan nggak tahu tuh, itu bagian dari food estate kayak yang sekarang ya.